Ya, shalom, selamat pagi. Jadi pesan Tuhan buat kita minggu ini ya tentang bersikap jujur pada diri sendiri. Kalau cuma baca judulnya aja rasanya kita mungkin bisa bilang rasanya gue selama ini juga jujur gitu kan. Nah, tapi kita lihat dulu ayatnya dari Lukas 5 ayat yang ke-8. Lukas 5 ayat yang ke-8. Kita sering baca firman Tuhan ini, tapi biarlah melalui pesan Tuhan minggu ini kita bisa lebih lagi memahami maksud yang lebih lagi tentang apa yang tertulis dalam ayat ini ya. Lukas 5 ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Rasanya simple gitu ya. Kita udah sering baca dan rasanya kita nanggapin juga udah ngerti lah, tahu lah maksudnya gitu ya. Tapi waktu saya mulai merenungkan pesan Tuhan ini dan saya juga dapat sesuatu dari pesan Tuhan ini yang lebih lagi ya. Jadi ini yang jadi pesan Tuhan adalah tidak sedikit orang percaya yang telah berlaku tidak jujur ya. Ini pesan dari gembala ya. Merasa baik-baik saja, tidak perlu melakukan pemberesan apa-apa. Ya. Nah, secara kadang-kadang kita berpikir gini, kalau lagi ada masalah rasanya kita apa sih yang mesti diberesin gitu ya. Ya kan, supaya masalah beres kan kita apa sih yang mesti diberesin gitu. Tapi kalau masalahnya udah beres, rasanya kita nggak pernah berpikir lagi untuk membereskan, rasanya ya udah gitu. Nah, padahal dari pesan Tuhan ini kita jadi mengerti bahwa mungkin masalah beres, tetapi urusan kita sama Tuhan belum beres. Nah, tapi dari pesan Tuhan ini kita lihat, kita belajar dari seorang Petrus. Nah, Petrus, kita kenal Petrus sebagai orang yang sumbu pendek, cepat marah gitu kan. Itu kita selalu berpikirnya gitu. Tapi kalau kita baca lagi tentang siapa Petrus, dia bukan cuma sekedar sumbu pendek. Dia orang yang cepat bertobat. Dia adalah orang yang jujur sama diri dia sendiri. Dia adalah orang yang gak jaim. Kalau memang salah dia berani minta maaf. Nah, makanya kalau kita perhatikan bahwa siapa sih sebenarnya Petrus? Seorang nelayan. Orang nelayan yang akhirnya dipilih Tuhan jadi murid Yesus. Dan murid Yesus yang akhirnya berkhianat. Menyangkal Yesus. Dan akhirnya Tuhan pakai dia menjadi pemimpin gereja. Membawa untuk menggembalakan domba-domba. Jadi ini sebuah kemajuan. Sebuah hal yang akhirnya Petrus mengalami next level. Nah, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bahwa proses itu menghasilkan progres ya. Apakah semua proses itu bisa menghasilkan progres? Belum tentu. Nah, dari sini kita mau belajar apa sih yang bisa menghasilkan sebuah progres kalau kita mengalami proses. Nah, kalau berbicara tentang proses, semua orang hidup pasti punya prosesnya masing-masing, betul? Semua orang hidup pasti punya ujian dan tantangannya masing-masing. Nah, ketika kita anak-anak Tuhan mengalami proses, mengalami ujian, mengalami tantangan dan pergumulan, harusnya kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita berjalan di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Tapi pada faktanya, kan kadang-kadang waktu kita menghadapi proses, kita ada banyak hal yang kita lakukan di luar, menyimpang dari kehendak Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita menyimpang dari firman Tuhan, itu sebuah kegagalan. Sama seperti orang diet. Gak boleh makan mie ya. Gak boleh makan ya. Terus kita makan. Enggak kok, cuma setengah mangkok. Lu gagal diet. Nah, ini juga sama. Ketika kita pikir gini. Rencana sih gak pengen bohong. Tapi akhirnya kita bohong. Bohong 1, bohong 2, bohong 3. Kita gagal. Kita gagal sebagai anak Tuhan yang mau menaatin firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang kamu harus mengasihi istrimu. Dan ternyata kita akhirnya ribut KDRT dan sebagainya. Kita gagal. Mengasihi anak-anakmu, kasihi anakmu. Ternyata kita gak mengasihi, kita gagal. Jadi yang kita lakukan ketika kita tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan, kita gagal. Mesti jujur. Kalau di sekolah jangan nyontek. Kita nyontek, kita gagal. Gagal melakukan firman Tuhan.
gagal mentaati firman Tuhan. Belum lagi ketika Tuhan bilang jangan sombong, ternyata kita sombong, kita gagal. Ketika Tuhan bilang jangan khawatir, ternyata kita khawatir, kita gagal. Nah jadi kalau kita mau jujur, misalnya suatu hari Tuhan ingatkan kita harus bisa memaafkan orang. Satu hari saya pernah nggak bisa maafin orang, saya gagal. Saya gagal sebagai anak Tuhan karena saya nggak bisa menghidupi firman Tuhan. Nah, kalau kita baca lagi kegagalan Petrus yang terbesar apa sih? Yang waktu dia minta maaf sama Tuhan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Apa sih yang membuat dia merasa dia berdosa? Cuman gara-gara dia meremehkan firman Tuhan. Tuhan bilang, bertolaklah kamu ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, telah sepanjang hari aku bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah jadi sebenarnya dia meremehkan kalau Tuhan bilang, sebenarnya kalau Tuhan cuma bilang ke kanan ya udah aja ke kanan. Tapi kan kadang-kadang kita kan gue kan lebih pintar, gue kan lebih ngerti, gue kan ini penjala ikan dari dulu kerjaannya begini terus. Nah sampai akhirnya ternyata benar ketika dia menebarkan jala, ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ternyata benar ada ikan di situ. Tetapi buat Petrus dia udah pernah dia sebelumnya dia mengatakan bahwa dia nggak yakin buat dia itu berdosa. Simple kan? Nah, belum lagi ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Itu kegagalan dia terbesar. Dan akhirnya ketika dia menyadari bahwa dia itu gagal, dia gagal sama pernyataan dia sendiri. Biarpun orang lain meninggalkan Tuhan, aku nggak akan pernah Tuhan. Sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku enggak. Tapi semua yang diomongin semua gagal. Nah disitulah Petrus gagal. Nah jadi ketika dia menyadari itu, kenapa dia menangis? Kan akhirnya kan dikatakan bahwa dia lalu pergi dan dia menangis. Dia menangis sedih banget. Kenapa ya? Apa yang membuat dia nangis? Dia sadar dia gagal. Dia sadar dia salah. Nah seberapakah kita ketika kita sebenarnya harusnya melakukan firman Tuhan, tetapi kita nggak melakukan firman Tuhan dan sebenarnya kita gagal melakukan firman Tuhan. Kita nggak pernah merasa apa-apa tuh. It's okay. Kita kan cuma human being, kita kan cuma manusia biasa, buat dosa biasa aja. Tapi buat Petrus, meremehkan perintah Tuhan aja buat dia, gue berdosa banget. Gitu. Dia menyangkal Yesus, aduh benar-benar dia menyesal dan dia nangis waktu itu. Nah artinya gini, dari pesan Tuhan ini saya belajar, seberapa sih ketika kita gagal melakukan firman Tuhan dan kita nangis, sedih gitu. Aduh, saya harusnya bisa memaafkan dia, kenapa saya gak bisa maafin dia? Tuhan, saya gagal hari ini, saya gak bisa maafin orang itu. Nah tapi kan gue tiap hari juga berdoa, Tuhan ampuni segala kesalahan saya yang saya lakukan sadar maupun tidak sadar. Apa yang kita lakukan sadar gak sadar? Gak spesifik. Artinya kita gak mau terbuka sama Tuhan. Kalau kita mau terbuka sama Tuhan kita spesifik. Tadi saya gak jujur Tuhan. Tadi saya ke rumah orang, terus ada peniti. Saya lagi butuh, mumpung orang yang gak ada Tuhan, saya ambil. Yang kita ambil secara diam-diam itu nyuri. Pernah gak kita akui itu di hadapan Tuhan? Kita kan cuma bilang dosa-dosaku yang sengaja, tidak sengaja. Tuhan juga tahu. Persoalannya gini, memang Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau jujur kita melakukan apa yang salah. Supaya apa? Waktu kita jujur akan kegagalan kita, disitulah kita bisa berubah. Kalau kita gak jujur, semuanya secara general aja, jadi akhirnya gini, makanya kehidupan kekristenan dari tahun ke tahun, ya begitu aja, kitanya gak berubah, gak menjadi jauh lebih baik, gak pernah yang namanya next level. Waduh Tuhan, saya udah nipu orang nih, kecil sih Tuhan, tapi saya sebenarnya udah nipu. Aduh saya minta maaf Tuhan, saya salah. Nah artinya kan kita jujur. Nah makanya kalau kita lihat gini,
Kenapa kita sekarang ini kita dengar orang-orang yang udah jadi pendeta, lah akhirnya ketangkep pelecehan seksual, melecehkan anak kecil. Apakah dia baru tiba-tiba jadi peleceh gitu? Enggak. Dari dulu pun juga bibitnya udah ada. Tapi dia gak pernah deal with that. Dia gak pernah bereskan dosa itu. Mungkin dia minta maaf untuk dosa yang namanya dia bohong, dia ini, dia itu. Tapi untuk yang urusan yang dia masih suka, dia tidak pernah berurusan dengan Tuhan. Tuhan, saya tadi suka sama anak kecil dan saya punya niat mau melecehkan. Baru niat sebenarnya dia udah harusnya berurusan sama Tuhan. Tapi tidak pernah berurusan. Dia gak pernah jujur. Enggak, gua gak melecehkan. Gua cuma ngeliat anak itu lucu aja. Jadi gak mungkin tiba-tiba orang bisa jadi melecehkan orang. Sebenarnya dari awal pun kalau dia mau jujur berurusan sama Tuhan. Tuhan bisa urusin dia. Tuhan bisa bereskan semuanya. Nah, banyak kali dosa yang kita pikir biasa-biasa itu sama seperti debu yang kita, sampah-sampah yang kita masukkan ke dalam karpet. Akhirnya ditutup sama karpet dan kelihatannya rumahnya bagus ya, bersih ya. Dia gak tahu under the carpet tuh banyak dirty, banyak hal-hal yang jahat. Banyak kotoran, banyak sampah. Nah, kita seringkali mau menampakkan diri kita sebagai anak Tuhan yang soleh. Tapi tidak pernah berurusan sebetulnya. Ada yang masih belum beres dalam kita dan tidak pernah kita mau bereskan. Orang yang tadinya akhirnya kita mendengar ada hamba Tuhan yang gay dan ada korban yang dilecehkan. Apa gay datang tiba-tiba? Enggak lah. Gay itu datang dari dulu, udah lama. Dia tahu dia ada yang gak beres dengan dia. Tapi dia gak pernah berurusan dengan hal itu. Yang lain dia bereskan. Tapi kesukaan dia gak beresin. Gak mau jujur sama diri sendiri dan gak mau jujur sama Tuhan. Nah, jadi ketika segala sesuatu yang sebenarnya kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan itu menyimpang dari firman Tuhan, kita gak mau urusin. Dan itu akan lama-lama jadi bom waktu. Satu saat akan meledak juga kok. Suatu saat akan ketahuan juga kok. Dan iblis suka itu. Iblis akan bilang gini, it's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa, kamu udah minta maaf ke sama Tuhan, udah gak apa-apa. Tenang aja. Nah, diemplek-emplek sama si iblis. Akhirnya suatu saat itu akan muncul juga. Nah, kalau kita lihat bahwa ketika bahwa Petrus mulai menangis, beda sama Yudas. Dua orang ini sama, murid Yesus. Dua-duanya melakukan kesalahan yang fatal. Yang satu jual Yesus, pengkhianat juga. Yang satu menyangkal Yesus, pengkhianat juga sebetulnya. Sama-sama punya kesalahan yang sama beratnya. Nah, problemnya adalah kita gak pernah lihat Yudas nyangis. Dia gak pernah menyesal, dia gak pernah merasa, aduh, saya salah. Nah, jadi waktu kita menghadapi segala situasi kegagalan ya, situasi kegagalan tuh orang bisa ngambil 3 langkah. Langkah pertama, dia langsung dia mulai fokus kepada kesalahan dia, kegagalan dia, sama seperti Yudas. Waduh, gue udah jual Yesus dengan harga 3 keping nih. Aduh, menyesal, saya merasa berdosa nih melakukan ini. Langsung dia cari membereskannya dengan cara dia datang ke imam-imam besar dan itu dia bilang, aduh ini saya udah salah nih, saya jual Yesus. Begitu dia balikin uangnya, dia gak terima uangnya. Dia pikir dengan balikin uangnya hati dia beres, selesai gitu. Nah, banyak kali juga gitu, ketika kita berurusan dengan kesalahan, kegagalan kita akan sebagai pelaku firman Tuhan, kita rasanya kita udah, ya tapi kan gue udah nipu, gue udah gantiin, gue udah beresin, gue udah minta maaf sama orang itu juga. Apakah selesai sampai di situ? Karena kita bukan melanggarnya sama manusia aja, kita melanggarnya sama Tuhan yang membuat hukum dan ketetapan itu. Nah, ada juga orang yang ketika Yudas mulai bereaksi dengan untuk kembaliin lagi uangnya sama para imam itu, terus para imam itu kan, bukan urusan gue itu mah, makin sakit hati. Nah, yang kedua, ketika dia orang gagal,
dia mulai fokus sama rasa sakit hatinya. Rasa penderitaan, aduh nyesel. Nah ini juga dilakukan oleh Yudas. Dia cuma bisa nyesel doang. Gak ada tindakan apa-apa, cuma nyesel aja. Dan kalau dia gak sampai mati pun juga, dia akan hidup dengan penyesalan demi penyesalan. Nah penyesalan dia diakhiri dengan dia bunuh diri. Nah ada yang ketiga, ketika orang tahu gagal melakukan firman Tuhan, dia datang sama Tuhan. Yang buat ketetapan dan buat hukum-hukumnya adalah Tuhan. Kita kalau mau disembuhkan, kalau kita mau pulih, kita cuma datang, Tuhan. Saya udah berdosa. Saya udah tidak bisa mengampuni orang. Saya udah menyakiti orang. Saya udah nyontek Tuhan. Saya udah sombong Tuhan. Atau apalah kita bilang sama Tuhan. Dan cuma Tuhan yang bisa ngampunin kita. Ngerti gak? Kalau datang sama orang, kita cuma beresin luarnya. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan kasih kemurahan dia. Untuk kita beresin hati kita. Kalau hari ini belum beres, datang lagi sama Tuhan. Tuhan, saya belum beres lagi. Saya perlu Tuhan beresin saya. Aku minta kemurahan-Mu Tuhan. Supaya hati saya bisa beres. Dan saya minta kemurahan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Untuk saya bisa membereskan hidup saya. Nah kalau kita gak pernah jujur seperti ini. Step by step. Hal-hal yang detail sama Tuhan. Kita akan menjadi orang Kristen yang begitu aja. Gak ada yang namanya perubahan hidup. Bertahun-tahun jadi orang Kristen ya gitu aja kerjanya. Nyakitin istri, selingkuh, gak berubah. Malah dosa, kalau gak benar diberesin, kegagalan gak diberesin, dia akan terus bertumbuh menjadi dosa yang lebih besar. Tinggal bom waktu. Nah hanya dengan datang sama Tuhan, kemurahan Tuhan itu antidot. Itu apa namanya, kalau racun itu apa namanya? Penawar racun. Jadi kalau kita mau betul-betul mengalami pemulihan dan peningkatan di dalam Tuhan, cuma satu-satunya bahwa kalau kita sampai hari ini belum bisa berubah, datang sama Tuhan. Minta kemurahannya Tuhan. Jangan kayak Yudas, cuma nyesel. Mau membereskan dengan cara dia terhadap manusianya, tapi terhadap Tuhan dia gak beresin. Kita perlu menangis. Kita perlu sedih dengan kesalahan-kesalahan kita. Nah, 1 Yohanes 1 ayat yang 9 kemarin juga disampaikan Pak Ishak. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi menyelesaikan kita dengan cara manusia, enggak selesaikan apa-apa. Tetapi kalau kita ngaku sama Tuhan, Dia yang akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia yang akan mengampuni dosa kita. Dan kemurahan Tuhan akan menolong kita. Daud juga gitu. Dia pernah salah sama Tuhan. Dia pernah melakukan hal yang jahat ketika dia jatuh cinta sama Batsheba. Kita lihat di dalam Mazmur 51. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah jadi kalau kita datang sama Tuhan, kita melanggar firman Tuhan, kita gagal sebagai pelaku firman Tuhan, kita bukan salah saja sama manusia. Ayat yang ke-6 dikatakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kita melanggar apa sih? Melanggar firman. Kita datang sama yang punya firman. Cuma yang punya firman, yang punya antidot. Cuma Dia yang bisa kasih kemurahan buat kita. Dan makanya kalau kita tahu bahwa Petrus itu tulis surat, ya 1 Petrus, 2 Petrus. Ketika kita baca surat dia yang di 1 Petrus, dia cuma ngomong soal apa? Senang kemurahan Tuhan. Dia yang pernah terima kemurahan Tuhan. Dia tahu dia
pengkhianat, dia tahu dia jahat. Dan dia terima kemurahan Tuhan. Dan dia, makanya kalau kita lihat di dalam 1 Petrus ayat yang ketiga ya, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dia tahu tentang kemurahan Tuhan, dia tahu tentang kasih-Nya Tuhan. Nah, makanya orang-orang yang akhirnya ngalami kemurahan Tuhan ya adalah orang-orang yang punya pengharapan, tidak mendapat penuduhan dari iblis. Tahu saudara, kadang-kadang orang nggak bisa maju karena terus iblis lu inget lu kan dulu gini, lu kenapa nggak pernah beres sama Tuhan? Karena kenapa nggak pernah beres sama Tuhan? Nggak pernah jujur. Kita lemahnya di mana, kita salahnya di mana, kita gagalnya di mana, kita nggak pernah ngomong sama Tuhan. Biar pagi hari ini kita belajar bahwa kalau kita salah sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Kalau kita nggak gagal di mana, bicara sama Tuhan, gagalnya di mana. Karena kalau nggak diselesaikan, antara kita ngalami breakthrough atau breakdown. Nah, kita semua kan pengen breakthrough. Kita pengen next level. Nah, makanya orang-orang yang pernah datang sama Tuhan dan menyadari dia salah sama Tuhan dan dia jujur sama Tuhan. Tuhan tuh peduli banget. Dia tahu kita lemahnya di mana, dia tahu kita debu, dia tahu kita nggak mampu, dan dia peduli banget. Makanya ketika Yesus bangkit, ya pada hari dia bangkit, kita lihat juga ayatnya pada hari dia bangkit, Markus 16. Ayat yang ke-6. Markus 16 ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat yang mereka baringkan, tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, nah ini ya, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lihat gak? Jadi ini yang bicara malaikat ya, malaikat, dan Tuhan pesan sama malaikat. Bilang sama murid-murid, ya, mulai sama murid-murid dan kepada Petrus. Dia sampai sebut dari 12 muridnya, dia cuma bilang khusus buat Petrus. Bilang, aku mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi Tuhan suka. Kalau kita bilang Petrus mah orangnya gini, gitu, pemarah dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan suka kok. Dan akhirnya, kenapa sampai akhirnya kita membaca di dalam Yohanes 21 ya. Murid-murid semuanya ada di Galilea. Mereka mancing di situ. Nah, bukan secara kebetulan mereka di Galilea. Karena memang Tuhan udah bilang. Sebelum waktu perjamuan terakhir pun juga. Yesus udah bilang, nanti ketemu aku di Galilea. Makanya murid-murid semua begitu Yesus disalib, mereka semua datang ke Galilea. Karena itu memang yang Tuhan ingatkan. Nah, sampai di Galilea kan karena memang jiwanya penjala ikan. Ya udahlah mancing. Oh, mancing aja deh. Sambil nunggu Yesus. Nah, sampai satu saat waktu mereka mancing gak dapat apa-apa, dan sampai ada seorang di jarak 200 hasta atau 90 meter, ada orang bilang, tebarkan jala situ, sebelah situ. Karena lagi despo, ya udah ikut aja gitu. Ternyata waktu dia ngambil jala di situ, wah ikannya banyak. Dan akhirnya Yohanes bilang, murid Yesus ini, itu guru, itu Yesus. Begitu dia tahu itu Yesus, begitu Petrus tahu, Yohanes bilang, Petrus, Yesus itu. Begitu dia tahu itu Yesus, apa yang dia lakukan? Petrus langsung nyebur ke air dan dia datangi Yesus. Nah, ini orang yang dia tahu dia udah terima kemurahan Tuhan.
Dan kalau kita baca lagi di Yohanes kemarin di Yohanes 21 itu, Yesus menyediakan, Yesus bantu murid-muridnya. Di salah satu muridnya ini adalah orang yang pernah mengkhianati dia. Yesus kasih makan, Yesus masakin. Artinya gini, dari pihak itu Yesus nggak pernah berubah. Dia tetap Allah yang penuh kasih. Nah, tapi Tuhan mau lihat perubahan hidup kita. Nah, waktu Yesus tahu lihat kerendahan hati Petrus, dia mau datang sama Tuhan. Yesus mau pulihkan dia secara total. Kenapa? Tuhan mau pakai nih orang ini. Ini orang yang harus mengalami sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia jujur. Dia tahu kesalahannya dia. Lalu Yesus bilang, ya, yang ayat yang kita sering dengar ya, kita lihat di dalam Yohanes 21. Ayat yang ke-15, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bilang, gembalakan domba-domba. Ini satu perintah langsung dari Yesus buat orang yang pernah mengkhianati Yesus, gembalakan domba. Dikasih kepercayaan yang luar biasa. Artinya siapa sih Petrus sekali lagi? Nelayan yang pernah menyangkal Yesus. Tapi Yesus datang khusus buat dia. Memulihkan dia. Dan mempercayakan domba-dombanya. Gak gampang loh dipercayakan domba-domba sama Tuhan. Nah ini yang Tuhan ingatkan bahwa proses harusnya mengalami progres. Ketika apa? Ketika di waktu kita diproses, kita gagal menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan secara jujur. Kita akui secara detail, sama seperti Daud. Bukan cuma bersalah terhadap suaminya Batsheba. Dia bersalah terhadap Tuhan. Kita bersalah terhadap Tuhan. Nah, kita butuh menangis karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kegagalan kita sebagai pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita belajar. Ya, bahwa ketika kita salah sama Tuhan, cuma Tuhan yang bisa pulihkan kita. Cuma Tuhan yang bisa kasih kemurahan buat kita. Nah ketika Tuhan mengampuni kita, berarti kita mau berubah. Kalau kita jatuh lagi, datang lagi sama Tuhan, berarti kita mau berubah. Nah perubahan inilah yang akan membawa kita ke next level. Progress di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.